Jalannya kayaknya itu yang korban itu yang pertama duluan itu yang nampar si pelaku. Terus si Iya, Pak. pelakunya agak terima gitu. Terus yang korban itu minta carok gitulah di tempat yang mukul itu, Bang. Itu gimana, Bang? Ya, seperti Yang yang Bang saya Lima sampaikan tadi, Bang. Heeh. Kalau dia sudah rencanakan memang saling bunuh, ya itu dia, dua-duanya. dua-duanya itu, tapi yang korban itu yang bawa celurit duluan, Bang. Yang mau ngebunuh duluan katanya. Yang kan Iya, ini itu udah dijelasin sama Bang Zuma, Bang. lebih cepat aja cerulitnya nyampe. Dia juga nyerulit tapi lambat, lebih duluan maksudnya. Nah, sama-samanya hukumnya. Kalau saya sih sebagai orang yang menyandang dan dua dari bela diri, kalau ada kondisi kayak gitu, ambil jurus maut. Apa itu? Lepas sendal, lepas sepatu, kabur. Langkah Kabur. gitu lah. Tapi katanya kalau di dalam Islam itu kan membela diri itu kan apa? Dak apa-apa. Bang Rasel, izin saya potong. Bang Rasel, Bang Zuma sudah jelaskan. Sebenarnya dalam Islam itu kan innama amalu biniat, Bang. Kita tidak tahu pasti niat ke pelaku itu. Kita tidak pernah tahu pasti niat mereka. Masya Allah Bang ADL, terima kasih. Nah, maksudnya adalah Bang Zuma menjelaskan ketika niatnya saling bunuh, mereka masuk neraka dua-duanya. Nah, tetapi ketika yang salah satu adalah membela diri, dalam Islam itu disahkan Bang, membela diri. Tapi kan kita tidak bisa menghakimi Bang, mereka itu niatnya apa. Maka kembalikan saja kepada mereka. Oke Bang Rasel, sudah penjelasan Bang Zuma ya. Karena kasihan di bawah tuh. Saya di demo Bang tuh. Unyi turun lama-lama gitu loh Bang ya. Siap Kak, siap. Iya. Saya di demo Bang sama masyarakat Bang. Nanti saya dibenet sama masyarakat Bang. Makasih. Dipecat saya sama Bang Juman nanti. Baik, Bang Rachel Nyonyol. Terima kasih dari Madura. Oke, seperti yang saya sampaikan, teman-teman jangan membawa polemik aja ke sini ya. Silakan untuk sapa-sapa Bang Zuma karena ini sesi kita ngobrol-ngobrol bersantai bersama Bang Zuma. Silakan Kak Rika. Ya, makasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Sehat Bang Zuma, aku dari Padang Bang Zuma. Onde orang Padang nyo. Silakan lah Uni. Ada, teragak sama Bang Zuma aja. Silakan dikirimkan Bang Zuma rendang. Dia suka banget makan rendang. Aman tuh, kalau Bang Zuma ke Padang mau dikirim. Masya Allah. Ya, silakan Kak Rika. Ya, aku turun aja lah Uni. Oke, sudah screenshot? Kalau mau screenshot silakan screenshot. Ya. Nanti Bang Zuma mau balik ke Kayangan nanti soalnya. Bantai ya Uni. Iya. Bantai, aku screenshot dulu. Jangan lama-lama, soalnya nanti terkering gigi kami nanti nih. Bagaya lah Bang Zuma segini. Bang Zuma biasa Bang. Nah, oke, makasih Bang Zuma. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Rika yang sudah naik sampai Bang Zuma capek ya. Katanya sih menurut Bang Zuma sih kita akan begini 2 minggu yang akan datang begini terus ya. Silakan ada API Sultra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Unirifa, salam kenal dari Sulawesi Tenggara. Salam kenal juga Bang. Masya Allah Bang Alfi Sultra. Ya, izin Bang Zuma, Unirifa mau promosi sedikit. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman di bawah, abang-abangku semua, akhi-akhi, ukti-ukti semuanya yang mungkin kebetulan berdomisili di Sulawesi Tenggara, yang sudah gabung API ataupun yang belum bergabung di API, mungkin bisa DM ke akun ini, API Sultra, bisa kami fasilitasi, bantu untuk gabung di API, atau mungkin ada yang mau disampaikan saran dan kritik untuk API Sultra, silahkan. Untuk selanjutnya kami di Sulawesi Tenggara sudah terbentuk DPW atau pengurus dari API cabang Sulawesi Tenggara itu. Namun kami sementara dalam proses untuk perekrutan dan pembentukan anggota di masing-masing divisi kami. Terima kasih Unirifa dan Bang Zuma untuk waktunya.
Ya, Sama-sama. di follow ya Uni, Bang Zuma di follow ya Oke, supaya akunnya juga insya Allah udah saya bisa follow besar. ya. Baik, Ya, terima kasih. ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bang Uni. Ya jangan lupa teman-teman, Bang Zuma sama saya tuh punya channel YouTube. Teman-teman misalkannya, teman-teman ketinggalan diskusi di TikTok ketika Bang Zuma hari ini diskusi dengan misalnya dengan Bu Darni ya. Nah, teman-teman ingin menyaksikan kembali karena teman-teman telat masuk TikTok. Silakan teman-teman datangi YouTube Bang Zuma yaitu Zulkifli M Abbas, atau ketika teman-teman ketinggalan diskusi saya dengan teman-teman non-muslim, silakan teman-teman kunjungi YouTube saya Rifa MOW. Nah, jadi teman-teman ketika lagi udah di pertengahan masuk diskusinya nggak tahu dari awal seperti apa, silakan kembali kunjungi YouTube kita karena setiap diskusi Bang Zuma dan diskusi saya itu terdokumentasi di YouTube kita berdua. Oke, silakan. Assalamualaikum Bang Beng, silakan. Signalnya satu Bang Beng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan. Uni, terima kasih Abang Dah, terima kasih udah diizinkan naik ke atas. Sehat-sehat selalu buat Uni, buat Gurunda. Amin ya rabbal Semoga alamin. dilancarkan semua rezekinya. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, terus berdakwah dalam Islam dan dalam kebenaran. Yang doakan kami, yang kami butuhkan adalah doa teman-teman semua agar kami semakin kuat ya. Teman-teman tahu sendiri apa yang kami hadapi berdua. Saya dan Bang Zuma itu bukan hanya ada pecintanya tapi juga pembenci juga ada. Silakan Kak Zeze dengan Bang Zuma ngobrol sekarang. Ya, assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Uni Rifa juga salam kenal ya Uni. Salam kenal Kak Zee, silakan. Bang Zuma salam kenal dari Kudus, Jawa Tengah. Zizi, Masya Allah, cantik kali namanya. Saya boleh request nggak Bang Zuma? Ya, Ini kan besok suami saya ulang tahun. Saya pengen Bang Zuma ngucapin ulang tahun buat suami saya. Nanti saya sampaikan ke beliau. Nama suaminya? Namanya, aduh aku deg-degan. Namanya Ahmad Dikri. Ahmad Zikri. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabatku, keluargaku, ya, Abang Muhammad Zikri, suami dari Ahmad Bang, Ahmad. Ahmad Zikri, Iya. suami dari saudari saya Zizi. Selamat ulang tahun, sehat selalu, dan semoga seluruh doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah dan urusannya dimudahkan oleh Allah, bahagia bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih Bang Zuma, makasih Uni Rifa. Sama-sama Sehat Kak. selalu ya. Iya, Oke. iya. Makasih. Saya ganti dengan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Kak Irma silakan. Irma Zafina, silakan. Assalamualaikum Bang Juma, Uni Rifa. Salam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, saya dari Tangerang. Ya, Bang Juma ya idolaku tuh banyak. gitu. Kalau saya kan sekarang ini mungkin lagi mengidolakan Bang Juma dan teman-teman di Apologet gitu. Nah, secara pribadi Bang Juma itu mengidolakan siapa gitu? Haji Bolot, abang kan mengidolakan Haji Bolot kan bang? Kalau untuk saat ini saya mengidolakan anak saya. Wah, mereka lucu-lucu bertiga itu sangat luar biasa, Masya Itu Allah. sayang bang, itu sayang namanya. Bang Juma juga lagi lucu-lucunya ya. Oh Bang Zuma lucu tiap hari. Saya saking gemesnya sama Bang Zuma pengen saya pakai itu, saya cubit pipinya pakai tang. Iya. Ya Kak Irma silakan.
Iya, terima kasih udah dinaikin. Saya mau turun dulu. Saya sebagai pejuang typing di bawah selalu standby buat Bang Juma. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak di rumah terima kasih. Yang mau minta angkat jadi adiknya Bang Zuma, mohon maaf dengan masuknya saya ke dalam kakak Bang Zuma tuh udah full, nggak bisa lagi. Maaf ya kalian ya. Soalnya aku yang terakhir masuk kakak Bang Zuma, nggak bisa lagi kata Bang Zuma. Udah kebanyakan penuh kakaknya. Baik Kak Bang Sulawan Syah silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bang Sulawan Syah. Waalaikumsalam. Silakan. Salam hormat buat Bang Juma, Kak Uni. Ini saya dari Jawa Barat, Tasikmalaya yang sebelah Jawa, Tasik. selatan, Bang Juma. Salah satu yang sangat menokohkan Bang Juma yang sangat luar biasa. Di antara apologet yang paling seksi suaranya kembaran Bang Dewa. Kembaran Bang Dewa. Dan figur Bang Juma tuh mengalahkan figur-figur yang lagi nyapres sekarang. Dan kayaknya mudah-mudahan Bang Juma nanti bisa nyapres di 2029 dan saya yakin Amin. insya Allah banyak yang akan pilih Bang Juma dari Sabang sampai Merauke dan Indonesia akan Amin. menjadi negara yang subur makmur dan Islam yang benar-benar kapah di dunia. Iya. Terima Nanti- kasih. Ya, Bang Zuma nanti calon presidennya, cawapresnya rencana Pak Pipo. Pak Pipo ya. Iya, sekali-kali Bang Iya. Juma ke ini dong ke Jawa Barat. Dan banyak sekali penggemar-penggemarnya dan salah satu saya yang selalu nongol sekarang di snack video, di TikTok, bahkan di YouTube. Dan aduh luar biasa, kalau saya punya materi lebih saya akan pengen ngasih sodakot Bang Juma untuk kepentingan syiar agamanya. Masya Allah. Doain ya Semoga Bang Juma ya. niatnya dicatat Allah sebagai amal. Baik Bang Sulawan Syah. Iya, salam hormat juga buat Uni yang luar biasa kalau lagi berdebat, salah satu wanita yang super untuk seorang muslimah yang sangat luar biasa. Ya ini berkat gemblengan Bang Zuma selama kurang lebih 1500 tahun ya diajarin beliau, jadinya saya jadi begini ya. Betul, Lama ini makanya proses. Bang Juma cocok jadi bener-bener guru besar Indonesia, dunia bukan. Oke, guru Penjaga apologet naiknya ya. Indonesia. Kirim alamat ya Bang, kirim kuat. Kirim. Oke Bang Iya, Sulawan Syah, terima kasihan kasih Bang teman-teman di Juma, bawah. terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Teman-teman kita cuma bisa naikin satu-satu ya, karena ini kan sesi ngobrol-ngobrol santai, jadi nggak perlu terburu-buru, tidak perlu rame-rame, biar kita bisa mengerti apa yang diomongkan nanti. Oke, Bang Abdul, silakan. Oh iya Dek. Apa, Itu Bang? Ini pesantren yang rencana oh kamu belum tahu ya? Yang di mana? Itu yang di samping wisata ada 3.000 meter. Oh, Rencana belum. Taunya kan masjid. ya pas di samping masjid. Abang buka pesantren. Apologet atau khusus untuk Apologet. biasa. Masya Allah. Udah jalan? Belum, kita lagi cari momen untuk mengumumkan ke halayak banyak terkait ini karena MMCI, API itu kerjasama semua termasuk kita gandeng Arimatea. Masya Allah, Arimatia Teman juga. yang ingin nanti ikut ngambil peran ya silakan. Nanti kita akan Iya. umumkan. Kita ini aja nanti abang buka TikTok misalnya terus kita pembukaan rencana peletakan batu pertama misalnya atau apa gitu kan. Nanti di YouTube juga ini juga gitu. Jadi yang teman-teman mau berdonasi untuk membangun pesantrennya kita bisa seperti kemarin, seperti dulu waktu kita ini Nur Maulidah. Iya, tapi saya mintanya nanti Ustaz Alwan yang intens. Kemarin kan aku masjid, nah ini pesantren. Saya takut nanti ada fitnah-fitnah lagi, nggak mau lagi yang Ya kasih Ustadz Alwan aja kan memang beliau juga tidak ada di berbagai macam organisasi kan, jadi beliau netral maksudnya gitu kan gitu.
Ya, oke, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bang Zuma yaitu mendirikan pondok pesantren di samping Masjid Nur Maulida itu dan mengkhususkan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan selain agama Islam pastinya ya. Kita akan adakan pengajaran tentang ilmu apologetika ya. Di sini bukan mengajarkan bagaimana ajaran Kristen itu seperti apa, bukan, tapi kita lebih cenderung mengcounter bagaimana sih menjawab syubhat dari teman-teman Kristen, dan tentu teman-teman juga akan terpaksa mengetahui sejarah panjang gereja, bagaimana kanonisasi Bible, tokoh-tokoh mereka gitu. Dan insya Allah ini mudah-mudahan Bang, aku lagi ini Bang, aku kan di PAI. PAI ini kan tugasku kan menjadi guru perumus mata pelajaran kan. Aku pengen kristologi ini jadi mata kuliah loh Bang, jadi mata pelajaran gitu di pondok pesantren Islam gitu Bang. Nanti insya Allah nanti aku collab sama dosen-dosenku dulu lah buat ngomongin ini. Oke. Biar jadi ini. Oke. Gini deh, bentar. Lokasi itu kan lokasi anakku kan, itu kan warisan beliau kan. Aku nggak mau menzalimi mereka kan gitu ya. Jadi tanah mereka itu mereka berembuk bertiga mau lepasin per meternya itu 1 juta. Karena di atas itu kan memang udah mahal, tempat wisata itu memang udah melonjak kali harganya. Jadi kuserahkan ke Ustaz Salwan, silakan MMCI kalau memang mau sesuai dengan penawaran anak saya dan diiyakan 3.000 meter. 3.000 meter itu cukup lah untuk pesantren apologet ya kan. Nah, jadi Ustaz Salwan sudah iakan, nah, tinggal beliau umumkan kayak mana ceritanya ya kan. Yang pastinya saya nggak mau lagi dalam arti kata sama seperti masjid kemarin. Terlibat banyak ya, nanti fitnah ya. MMCI sanggupi ya sudah, silakan dikelola kan gitu ya. Beliau berurusan dengan ahli waris, dengan anak saya gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita paham nanti semua apa yang dimaksud Bang Zuma dan nanti disampaikan secara lebih jelas sama Ustaz Alwan. Oke, kita langsung sapa ini Bang Abdul, Bang Zuma. Silakan Bang Abdul Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Zuma, Pak Abdul apa nih fans di TikTok? Artinya fans itu artinya sayang. Seperti itu kan. Berdakwah itu lebih penting. Karena saya dari Manado, Sulawesi Utara. Saya belum pernah ketemu Bang Zuma sudah seminggu ya, belum pernah live ya, minggu atau berapa minggu ya, Bang? Sudah lama nggak live loh. Saya lihat itu. Bang Zuma live kok. Live kok, semalam live. Izin follow balik lah. Seperti itu izin ya. Jadi gini teman-teman ya, memang kadang-kadang teman-teman tuh nanyain Bang Zuma, gini, Bang Zuma itu punya akun banyak guys. Kenapa? Karena kita ini kan perang argumentasi. Terkadang ada rasa emosional, kemudian suaranya agak keras, maka di-ban sama TikTok. Maka Bang Zuma itu akunnya tuh banyak. Teman-teman juga hati-hati ya. Tidak semua akun yang bernama Bang Zuma dan berfotokan Bang Zuma itu adalah Bang Zuma. Cara memastikan bahwa itu adalah akun Bang Zuma, teman-teman ikuti ketika beliau sedang diskusi, maka followlah akun yang memang ada suara beliaunya. Jangan sembarangan memfollow akun yang ada merek Bang Zuma dan fotonya, karena banyak, bahkan saat ini ada yang akun followernya itu sudah 80, 70, itu akun fake, itu bukan punya Bang Zuma. Dan itu juga dialami oleh saya. Artinya teman-teman kalau ingin mengikuti diskusi Bang Zuma dapat notifnya, cara tepatnya adalah ketika beliau sedang diskusi, teman-teman ke gap akun beliau yang diskusi itu langsung di follow dan pastikan kalau teman-teman itu memfollow semua akunnya Bang Zuma ya, karena akun beliau banyak. Begitu juga dengan saya teman-teman. Nah mungkin gitu Bang Abdul yang bisa saya informasikan. Oke Bang Abdul, kita ganti dengan teman yang lainnya di bawah. Terima kasih semuanya Bang Zuma, semoga dakwanya berlanjut terus. Pokoknya saya doakan dari belakang semoga Bang Zuma punya dakwah lebih baik ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Umi Oke, juga terima kasih. banyak. Umi, semoga Umi juga berjuang untuk agama. Amin. Untuk Amin. kita seperti itu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya naikin yang antriannya
ini ya, maaf teman-teman ya, saya naikin yang paling atas. Tapi ketika ada yang baru langsung di atas karena dia adalah pemberi gift terbanyak misalnya, saya akan naikin yang di bawah tetap ya. Silakan Bang Haskiadi. Ya, makasih Uni. Assalamualaikum Bang Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit nih Bang nih, mau nanya sama Bang Zuma. Ya, Kira-kira Bang Zuma punya rencana nggak gitu debat atau diskusi offline sama Koh Dondi? Kayaknya seru banget tuh duduk bersampingan. insya Allah. Insya Allah doakan aja tuh. Saya maunya berdiskusi dengan penghujat, Bang. Kalau kayak pendeta Buas, yang lain-lain itu ngapain offline? Saya tuh maunya yang kayak apa? Ya bom-bom, kiamat, Ferguson. Nah itu kan mereka selalu menghujat Islam tuh terkait Rasulullah dihina, dinistakan dan seterusnya. Ya jadi saya mau ketemu langsung berdiskusi offline. Tapi kalau kayak Buas, aduh kapasitasnya kayak gitu, maaf, percuma saya habisin waktu, bukan sombong sih ya. Tapi ya cukuplah teman-teman yang sudah melihat bagaimana mereka berdiskusi. Tapi kalau semacam kiamat, misalnya beliau kemudian dipanggil, terus dia mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan, difitnahkan, dihujatkan ke Islam. Nah, saya hadir untuk minta kita berdialog. Itu bom-bom, Di mute dulu Bang Haski ya, suaranya ramai sekali di situ. Tapi kalau misalnya yang santun-santun, yang tidak menghujat, saya rasa tidak perlu. Buktinya ya, contoh teman-teman yang selalu menggaungkan diskusi offline. Ujung-ujungnya di TikTok juga ya mereka. Iya kan? Iya, Gratia Pelo. Iya, larinya ke TikTok juga. Gratia Pelo siapa? Kok Gratia Pelo sih? Gratia Pelo kan di penjara ya Bang? Ghazali ke TikTok juga ya. Iya. Teman-teman yang offline di-sharekan juga ya live di TikTok. Ya sama aja pun. Gitu. Jadi bukan saya nggak mau di TikTok. Ya, itu Bang Haski, doakan saja ya. Semua tuh tidak menutup kemungkinan terjadi apapun. Hanya saja memang spesifikasi Bang Zuma dan saya itu mungkin di jalur yang berbeda tapi tujuannya sama. Gitu Bang. Terima kasih Bang Haski. Oke. Ya sama-sama, sehat selalu ya Bang Oke. Zuma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, kepental Pak Matir ya. Coba lagi teman-teman yang ingin masuk. Tadi saya sudah terima, tapi ternyata kepental. Oke, Ajis William Walker. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Zuma sehat katanya. Ajaran Islam yang para pendeta itu. Amin, amin, amin. Oke, itu aja Bang. Biar kita gantian nih. Makasih, salam dari Banten Bang Juma. Oke, terima kasih. Kita turunkan Bang Ajis dulu ya. Oke, yang sudah bergabung itu ada yang menaiki ya. Maksudnya kalau sudah ada yang di bawah, saya tahu namanya Kak Reva, naikin dulu. Nanti baru saya naikin yang baru bergabung tapi sudah langsung di atas listnya ya. Ada yang seperti itu memang. Oke, Kak Reva, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Aduh, grogi ya. Sekian. Aduh, maaf. Uni, aku dari Padang juga, Uni. Dari Solo. Waduh, Uni. Padang. Deh, Solo. Ya silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Kayaknya ini kesempatan langka, Uni. Jadi aku agak grogi sekete, Uni. Jangan Tolong grogi-grogi. dibantu, Uni. Bang Zuma itu dia tuh makannya sama kayak kita, bayi. Makan bayi kan, Bang? Bayi onta. Bayi onta. Saking sulitnya, Uni, kan susah gitu kan bisa serum dengan Bang Zuma. Biasanya kan aku typing doang di bawah gitu, Uni. Gini Bang Zuma, pertanyaannya kayaknya udah lama dipersiapkan. Aku mau nanya tentang itu, Uni, yang Kristen ini kan masih bukan niatnya Nabi Isa gitu, tapi salah satu nabi kita segitu dahsyatnya, maksudnya tentang isunya ini, jadi terbentuklah satu agama, Uni. Jadi Reva mau nanya, Uni, ke Bang Zuma, kalau Buddha sama Hindu itu terbentuknya itu seperti apa, Uni? Apa gara-gara Nabi juga kah gitu, Uni? Atau ada peristiwa apa juga di zaman, pasti semuanya karena Nabi Allah gitu, Uni. Mau nanyanya tentang begitu, Uni. Ya. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau kita melihat ya, di Al-Quran itu nggak ada informasi terkait mereka. Hanya saja Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya telah mengutus beberapa rasul, sebagian diceritakan dan sebagian tidak. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan ada nabi diutus kepada mereka, karena tidak ada informasi itu. Hanya saja banyak rasul yang diceritakan, ada juga yang tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak bisa mengatakan ada nabi ke mereka, karena tidak ada informasi dalam Al-Quran. Seperti itu adanya. Karena setahu saya sih mereka itu agama ardi ya. Agama bumi yang dihasilkan dari pemikiran manusia gitu. Tidak ada kitab yang dinyatakan dari Allah. Meskipun demikian, nubuat tentang Rasulullah juga ada mereka. Dan itu pernah kita pelajari. Seperti itu, Mbak. Aku aja ngobrol-ngobrol sama netizen, aku mau order rendang dulu, promosi rendang. Iya. Tapi Abang mute. Nah, nanti kalau kedengaran suara apa di situ nanti ada obrolan. Bisa. Mute dirimu kan maksudnya? Aku janganlah di mute. Abang Udah. tes dulu. Abang tes bukan tuh off cam. Abang mute dulu kan ada suaranya tuh. Suaranya itu di mute. Suaranya di mute. Itu malah kebalik. Camnya malah kebalik. Ya udahlah kalau nggak ada yang ngomong juga nggak apa-apa lah. Yang penting nggak ada yang maksudnya obrolan penting nanti di situ kan. Ya. Ini sekretaris Ya. mau ibadah, dia sudah mualaf juga. Suruh itu aja, hati-hati aja kalau berucap di situ gitu. Oke. Baik teman-teman, Bang Zuma mau sholat ya, zuhur dulu ya teman-teman. Kalaupun ada yang mau naik nanti saya naikin ataupun saya sampaikan ke Bang Zuma nanti insya Allah. Kak Reva ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya sedikit dari aku Kak Reva ya. Kak Reva harus paham bahwa seperti yang disampaikan Bang Zuma kan ada agama Samawi dengan agama Ardi. Maksudnya gini, agama Samawi ini agama yang berasal dari langit, dianggap sebagai agama berasal dari langit. Yang masuk diantaranya itu adalah Yahudi, Kristen dan Islam. Walaupun sebenarnya Kristen tuh nggak bisa sih disebut sebagai agama Samawi ya sebenarnya, karena gini, ini kan berdasarkan pewahyuan ilahi. Nah kalau agama Ardi ini kan agama yang muncul karena adanya pemikiran-pemikiran manusia seperti agama-agama yang animisme gitu ya, dinamisme kurang lebih seperti itu. Nah bagaimana dengan Buddha dengan Hindu Kak? Secara sejarah ya, agama Hindu itu bahasanya sendiri berasal dari kata Sindhu, sebuah sungai yang ada di daerah sana lah ya jauh lah sana ya. Jadi kalau kita bicara dari mana mereka, agama yang benar itu Kak tidak berpotensi untuk disesatkan. Kenapa ada Brahma di situ?
Kenapa ada Saraswati? Kok dekat dengan Ibrahim dan Sarah gitu ya? Sayyidah Sarah gitu. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi penyesatan dari agama yang benar disesatkan, disinkritisme lagi, dibengkokkan lagi tuh wallahu a'lam bishawab. Mungkin gitu dulu ya Kak Reva yang bisa kita sampaikan di sini. Bang Zuma sudah jelaskan secara teologi, kita tidak dapat penjelasannya secara eksplisit, tapi kita Uni bisa Iya, satu lagi sama Uni. Oke. Buat Uni, pertanyaannya Uni kan orang akademis gitu. Reva mau nanya yang tentang hukumnya orang-orang yang tidak bertemu dengan kebenaran Islam gitu. Uni kan belum tahu beragama gitu. Uni kan maksudnya pertanyaan ini pernah juga di Dokter Zakir Naik, tapi Reva pengen dari Uni gitu, dari Uni langsung. Dari Uni langsung jawabannya gitu. Gimana, kasihan orang itu kan dia belum ketemu Nabi Muhammad gitu, kebenaran Islam, jadi dia tersesat sampai anak cucunya gitu Uni. Gini Kak, Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya loh. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa akan ada nanti manusia yang dihadirkan ke dunia, kemudian Allah beri petunjuk, mustahil Allah biarkan orang-orang itu, bahkan kata Allah ya, saking Allah itu memiliki sifat menaungi seluruh alam. Artinya jangankan manusia, ketika hewan kecil yang di tempat gelap saja Allah kasih makan, bagaimana mungkin manusia tidak Allah berikan hidayah? Semua pasti Allah berikan, hanya saja kan kita sebagai manusia kan tidak tahu itu. Maka kita bertanya, bagaimana dengan mereka yang nggak dapat ini, nggak dapat itu? Loh, bahkan kata Allah, ahlul fatrah, di mana ada mereka kaum yang belum sampai kepadanya peringatan, belum sampai kepadanya Rasul. Maka ketika mereka tidak melakukan syariat, asal tidak melakukan kesalahan, maka mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ahlul fatrah. Ketika Rasulullah itu belum diutus, maka orang-orang yang belum mendapatkan syariatnya Islam, mereka tidak diminta pertanggungjawaban. Begitu juga dengan orang-orang yang ini Kak ya, mereka itu misalnya ada di mana di ujung bumi atau apa, dan mereka tidak mendapatkan informasi, maka tentu Allah sudah sampaikan di Al-Quran. Bahkan Allah katakan, seseorang yang bahkan kakak Islam sendiri melakukan amalan, kakak tidak tahu kalau itu berakibat fatal buat iman kakak. Karena ketidaktahuan bisa jadi Allah memaklumi. Karena Tuhan kita itu Ar-Rahmanur Rahim Kak. Adil. Bukan Tuhan lokal yang hadir di satu daerah aja, memilih satu bangsa saja, bukan seperti itu. Allah itu memiliki Ar-Rahman dan Rahimnya untuk seluruh alam. Makanya beliau utus baginda Rasulullah yang adalah rahmatan lil alamin. Masya Allah, makasih Uni. Sama kakakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya mau pasang ini dulu, wifi hotspot dulu, biar nggak putus-putus. Oke Kak Reva, terima kasih, saya turunkan. Teman-teman, Bang Zuma sedang sholat zuhur ya. Teman-teman saya naikin, mohon maaf yang saya naikin ini pas Bang Zumanya tidak ada. Mau saya tunggu nanti pun kelamaan ya, saya nggak apa-apa. Tuh Bang Zuma juga sudah hadir. Ya, ya silakan, ini ada. Ya, Bang Zuma mau sholat dulu teman-teman ya. Barakallah. Silakan Kak Aska Humaira. Teman-teman jangan lupa di follow akun-akun TikTok kita semua. Kak Aska di mute sebentar Kak Aska, biar saya sampaikan ke publik. Teman-teman hati-hati memfollow akun ya. Hati-hati memfollow akun atas nama Bang Zuma dan atas nama Unirifa. Pastikan teman-teman itu memfollow akun kita ketika kita sedang berdebat atau berdiskusi, dan teman-teman pastikan bahwa itu adalah akun kita, bukan akun orang-orang yang hanya numpang pansos atau pendusta dan penipu yang hanya ingin menjatuhkan pribadi Bang Zuma dan juga saya. Teman-teman jangan lupa untuk memfollow akun itu, dan juga jangan lupa ketika teman-teman kehilangan tidak melihat kami berdiskusi dan teman-teman lupa Bang Zuma telah diskusi lalu telah terlewatkan diskusinya, jangan lupa untuk tonton di YouTube beliau. Di YouTube beliau itu ada ulangan-ulangan diskusi beliau dengan teman-teman non-muslim, begitu juga saya. YouTube beliau adalah Zulkifli M. Abbas. YouTube saya ada, insya Allah doakan Bang Zuma akan membangun pondok pesantren di samping masjid tempat beliau, wisata beliau itu. Dan mudah-mudahan ini lancar jaya nanti. Oke, dan teman-teman jangan lupa juga untuk selalu doakan kita berdua. Kak Aska, nanti ada yang menyampaikan, saya catatkan di sini ada
yang mau disampaikan ke Bang Zuma, nanti saya DM-kan ke Bang Zuma nanti. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi taala wabarakatuh. laki-laki kah? Ya, silakan Bang Asri. Bukan Lalu definisi sebuah kata, contoh kayak telapak kaki. kalau surga berada di telapak kaki ibu itu bagaimana dengan anak yang nggak dianggap sama orang tua itu, tapi si anak itu selalu berdoa, Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tua, tapi kita melakukan kewajiban sebagai seorang anak. Nah, memang orang tua itu punya kewajiban, maka dia akan berurusan dengan Allah ketika kewajibannya tidak dia penuhi. Tapi kita sebagai seorang anak, jangan hanya menuntut kewajiban orang tua, tapi kita lupa menunaikan hak mereka. Maka kewajiban abang adalah tetap berlaku santun kepada kedua orang tua, terlepas dari mereka menganggap atau tidak. Itu urusannya nanti dengan Allah. Nah, Maka permisi, tetap doakan. maaf saya potong. Saya selalu santun sama orang tua, tapi orang tua itu bagaimana ya? Kayak selalu nggak mau gitu. Jangan sampai Kayak abang menggibah orang tua abang di sini. Nauzubillah min dzalik. Izin ya, maaf. enggak menggibah. Andailah gitu. Enggak mau gitu. Bagaimana itu? Berdoa terus kepada Allah, karena menghakimi itu bukan hak saya dan hak Bang Zuma. Kami tidak bisa menentukan seseorang itu bagaimana nasibnya di hadapan Allah, tapi kita hanya melalui lisan Nabi Muhammad bahwa kita harus santun kepada orang tua, apapun kondisinya. Tapi tidak ada kita wajib untuk taat kepada orang tua ketika orang tua mengajak kita untuk bermaksiat. Itu aja ya Bang. Begitu. Oh ya, terima kasih. Berarti Ya, terima kasih. dapat jawaban yang dari dulu emang belum dapat jawaban yang Ya. baik. Ya, ya Terima hanya kasih, itu. terima kasih, Pak. Itu kemampuan saya karena saya tidak mampu menjawab lebih dari itu. Oke, terima kasih Bang Aska. Wassalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Pak Abu Ibrahim. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya sampaikan Bang Zuma, nanti saya sampaikan insya Allah. Kan tadi saya mau sedikit komen tentang Bang Aska itu tadi. Ya, jawaban dari Ukti tadi udah benar. Akan tetapi kita juga harus tambahkan bahwasannya memang hak anak terhadap orang tua ataupun khususnya ibu itu udah nggak perlu diadili lagi ibu kita. Bahkan Al-Quran mengajarkan kepada kita itu seandainya dia musyrik sekalipun, itu ayatnya turun kan begitu. Fala taqullahu ma'uffin. Nah itu andai kita dipaksa untuk syirik, maka cuma kesirikannya itu saja yang kita nggak taati. Selainnya tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah itulah yang dikatakan birrul walidain. Insya Allah gitu aja. Ya. Bang Abu Ibrahim ada yang mau disampaikan Bang Zuma, nanti saya sampaikan insya Allah. Ini pertama kali saya masuk, jadi salam kenal aja dengan nanti Bang Zuma kalau jika masuk. Lain kali nanti saya masuk lagi. Beliau sedang sholat. Oke, terima Oh, kasih lagi Bang Abu sholat Ibrahim. apa? Saya dari Australia udah asar. Sudah zuhur di situ di Oh, Makassar. zuhur, ya. Iya. Oke Iya, Bang di Abu sini. Ibrahim. Di sini jam 4. Oke. Oke Bang Abu Ibrahim, sehat selalu, doakan Bang Zuma dan saya selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Oke, Rabbal Alamin. izin saya turunkan. Ya. Teman-teman hanya bisa titip salam kepada saya dulu melalui saya ya ke Bang Zuma, karena Bang Zumanya sedang sholat zuhur ya. Teman-teman maklum ya. Yang mau minta naik saya naikin berdasarkan list yang sudah ada. Izin, maaf. Silakan 1 2 3. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bunda mau bertanya saja. Oke. Jadi begini Bunda, saya kan udah menikah baru berapa bulan yang lalu. Jadi saya mau bertanya, kemarin tuh sempat berantem lah dalam rumah tangga. Ada kata-kata
pisah gitu, cerai, tapi dia tidak bilang talak gitu. Terus aku paksa kan, dalam 1 hari 2 hari saya lupa. Saya itu aku bilang sama dia, kamu cerai terus talak berapa ini? Terus dia bilang talak 3. Itu gimana ya Bunda? Ya, sedangkan bercanda saja tuh bisa jatuh talaknya. Maka konsultasi biar lebih afdol ya, konsultasi kepada para ahli yang memang mereka mengkaji, bukan mengkaji ya, ada lembaga ya. Ukti pergi ke konsultasi ke pengadilan agama. Pertanyakan kepada mereka, itu lebih afdol karena saya ini fatwa ya nanti jatuhnya ya. Walaupun dalam Islam sendiri ketika talak itu tidak bisa dimain-mainkan ya. Itu bisa jatuh talaknya, bahkan mengatakan kupulangkan kau kepada orang tuamu saja itu udah jatuh talaknya. Apalagi itu. Tapi untuk lebih afdolnya lagi, Ukti sampaikan ini ke pengadilan agama agar tidak terjadi perzinahan di antara Ukti berdua ya. Itu Bunda, tapi sekarang kan lagi sama-sama merantau jauh lah. Ya Ukti saja juga nggak apa-apa. Ceritakan kronologisnya kepada orang yang memang kompeten dalam hal ini, pengadilan agama, maka nanti biar tidak terjadi perzinahan nanti. Allahu a'lam bishawab. Walaupun saya tahu gitu ya sudah jatuh sebenarnya, tapi saya tidak berhak untuk memberi fatwa itu. Khawatir lisan saya salah nanti, oke? Dan saya sudah bertanya Bunda, tapi kan memang kebanyakan orang bilang itu emang sudah jatuh talak. Tapi yang saya tanya itu jatuh talak berapa, sedangkan dari pertama tuh dia tidak bilang talak. Memang secara agama itu udah masuk talak juga, tapi yang itu saya paksa talak berapa, dia bilang ya udah talak 3. Sedangkan kami itu belum pernah berantem sebelumnya, baru sekali gini Bunda. Itu udah Iya, konsultasikan poin itu konsultasikan dengan ahlinya yang berkompeten. Karena walaupun ya perkataan suami itu langsung diterima, tapi tetap nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang lebih memperdalam wawasan keilmuan tentang ranah suami istri nanti dari ahlinya. Itu lebih berhak mereka yang ada di mana? Yang ada di lembaga kita sudah ada pengadilan agama. Lebih baik Ukti luangkan waktu untuk singgah ke sana, konsultasikan hal ini agar tidak berlarut-larut dalam permasalahan rumah tangganya. Itu sudah jatuh talak 3 itu. Ya tanya KUA ya Ukti ya. Oke Bunda. Oke. Terima kasih Ukti. Terima kasih Bunda. Teman-teman sabar dulu ya yang pengen ngobrol sama Bang Zuma karena Bang Zumanya lagi sholat. Jadi teman-teman tunggu dulu ya. Banyak banget dia minta naik. Saya tuh bisa naikin ini nih Bang Putri ini. Yang netizen barbar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni ya, Kak Putri. Mau tanya dong Uni, ini soal saya mau memperjelas saja kalau di Al-Quran itu kan ada yang pembahasan soal Nasrani ya Uni. Berarti Nasrani di sini adalah orang-orang yang mempercayai Isa sebagai utusan Allah ya. Pengikutnya Nabi Isa lah. Iya, artinya pengikut ya. Maksudnya bukan Kristen sekarang ya Uni. Jadi Kristen tuh banyak macamnya modelnya. Mana ada Bang Hendra? Tadi Bang Hendra masuk bentar, habis itu nggak ada lagi. Assalamualaikum Bang Hendra. Bang Hendra, jadi gini Kak Putri. Kalau kita bicara tentang Nasrani, dari kata Nasara, ada yang kata Nazaret, ya kita akan merujuk kepada orang yang mengklaim mengikuti Nabi Isa yang berasal dari Nazaret atau Nasara ini. Nah kemudian yang mana yang disebut oleh Al-Quran? Kalau yang dimaksud oleh Al-Quran adalah orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yaitu ahli kitab, maka mereka menurut Imam Syafi'i, menurut ulama-ulama kita, mereka adalah orang-orang yang dari kalangan Bani Israel yang mengikuti Nabi Isa, mengikuti kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah kemudian ada juga ahli kitab ini adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel yang mereka itu juga pemegang kitab Torah atau mereka yang membaca kitab suci. Jadi banyak sebenarnya definisi ahli kitab ini ya saya sudah rangkumkan kemarin. Nah tapi kalau khusus untuk Nasrani itu adalah orang-orang yang di zaman after Nabi Isa, maksudnya yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Apakah mereka nanti Kristen? Nah gini, Kristen itu kan pengakuan tuh. Setiap orang bisa saja mengaku Kristen, tapi benar nggak dia adalah Kristen? Benar nggak dia mengikuti Nabi Isa? Kan tidak semua. Itu kan cuma klaim pribadi itu. Sama kayak orang-orang bilang, saya loh orang Salafi. Salafi itu artinya apa? Pengikut orang-orang zaman dahulu, orang-orang kaum salaf. Tapi benar nggak mereka mengikuti? Sama loh, saya nih Islam. Tapi benar nggak saya Islam? Jangan-jangan saya munafik. Jangan-jangan saya fasik.
Itu kadar itu tuh tidak ada yang tahu kita. Apakah Nasrani yang dimaksud adalah Nasrani yang taat kepada Allah atau Nasrani yang ingkar kepada Allah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam surat mana dulu konteks ayatnya? Contoh dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Lah itu yang dimaksud siapa? Nah, di situ Allah menjelaskan bahwa barang siapa dari orang beriman, baik dia Yahudi atau orang Nasrani atau orang Sabi'in, kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka mereka tidak bersedih hati. Awalahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Artinya apa? Di situ konteks saya bercerita tentang orang-orang Nasrani, baik Yahudi itu kalau dia beriman dan mengikuti Allah. Lalu di konteks ayat mana yang mau kita bahas? Nah, intinya Nasrani ini adalah merujuk kepada istilah orang-orang yang mengikuti Nabi Isa dari Nazaret dari kata Nasara. Wallahu a'lam bishawab. Oh, berarti yang Al-Maidah 82 yang paling dekat dengan kita Nasrani di sana itu adalah yang pengikut Nabi Isa murni. Nah, memang ada beberapa kalau analisa ya, kakak kalau lihat sendiri ya, ada kaum Unitarian itu yang sangat dekat dengan umat Islam. Maksudnya adalah mereka tidak terlalu berdebat hebat dengan umat Islam. Karena mereka Unitarian ini menyetarakan Nabi Isa sebagai ciptaan Tuhan, bukan sebagai pencipta itu sendiri. Mereka percaya bahwa Nabi Isa ini adalah orang yang dihadirkan kemudian memiliki sifat-sifat ilahi, bukan berarti dia ilahi. Dia hanya menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Isa atau Yesus. Nah, denominasi mereka itu disebut sebagai Unitarian. Nah, mereka ini dari kalangan Arius atau Arianisme yang sempat konsili dengan Athanasius yang memiliki beda pandang terkait tentang siapa Yesus. Nah, memang mereka lebih dekat dengan kita. Kenapa? Karena tidak ada hal yang sangat perlu kita perdebatkan dengan mereka. Tidak ada. Bahkan saya banyak sekali teman-teman yang dari kalangan Unitarian itu yang bedanya ya, mereka bedanya adalah mereka tetap mempercayai Paulus dan penyalipan. Itu memang perbedaan kita dengan orang-orang Unitarian. Tapi secara hubungan jarang kita berdebat hebat dengan mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke, Uni, mudah-mudahan Uni dan Bang Zuma sehat dan dilindungi Allah dari godaan setan, iblis dari kalangan manusia. Godaan Bu Yuni. Oke, terima kasih Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Putri. Ya teman-teman yang ini maaf ya, kalian naik ke sini pas Bang Zumanya lagi sholat zuhur ya. Teman-teman yang mau naik mungkin hanya sama saya lah, nggak apa-apa lah. Saya kan juga ini satu kakak sama Bang Zuma, adiknya. Ya Bang Kide, halo. Halo. Halo Bang Kide. Halo, Bang Kide, izin saya turunkan Bang Kide ya. Oten naik dong satu aja. Oten, ada nggak Oten yang mau naik? Yuk ngobrol sama saya dulu yuk sebelum Bang Zuma datang nih. Nanti kalau udah Bang Zuma datang aku turunin deh. Mana aku cari Oten dulu lah. Aku ingin cari teman-teman Oten. Buat hiburan aja, buat ngobrol-ngobrol santai. Coba dong yang Oten. Ada nggak yang Oten? Nggak ada nih Oten. Mana nih Oten? Ini ada Bang Apikal Tim nih. Mana Oten? Mana Oten? Mana Oten? Yang Oten dong typing dong di bawah. Aku Oten Uni gitu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Uni. Ya Bang, silakan Bang Zumanya lagi sholat. Aduh, iya. Sis Amel muslim atau non muslim? Sis Amel. Sis Amel, yang Oten dulu ya Bang Zuma, nanti lah kalian teman-teman muslim nanti kalau yang ingin naik kan Bang Zuma nggak ada, nanti kecewa. Ya nanti pas Bang Zumanya ada. Ini aku ditemenin Bang Apikal Tem dulu aja. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau ada yang mau order rendang sama aku silakan di order rendangnya. Jangan lupa ya, kalau ada yang daerah Batam itu nanti juga mama aku yang bikinin, silakan di order sama aku juga boleh. Jangan lupa ya teman-teman ya. Hari ini apakah Unirifa sudah mandi? Sudah mandi sih, tapi nggak pakai bedak, nggak apa-apa kan teman-teman. Yang teman-teman Oten yang mau naik silakan naik dulu sebelum Bang Zuma tuh naik. Ya keranjang pink kalau gitu.
Teman-teman yang mau order rendang, Bang Api ini ya, apa namanya, pengurus Api Kaltim ya, bukan? Bukan Uni, cuman apa? Pegang akunnya aja. Oh, pegang akun API Kaltim. Oke. Yang naik ini jangan rendangnya mana. Teman-teman yang mau naik kan Bang Zumanya nggak ada. Nanti kasihan kan teman-teman kan pengen ngobrol sama Bang Zuma tuh. Nanti Bang Zumanya nggak ada. Kan kasihan nanti. Di sini aku juga mau sholat duhur. Aku belum sholat dang. Lupa kalau aku lagi datang matahari. Tuh Bang Zuma. Tuh Bang Zumanya ada tuh. Aku mau debat sama Bang Zuma, boleh nggak? Kata Bang Jibril suruh debat sama Bang Zuma. Aku tantang Bang Zuma sekarang untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah laki-laki terganteng di dunia. Hanya Yesus, iya bang. Hanya Yesus yang paling ganteng, lebih ganteng dari Bang Zuma. Enggak lah, Bang Zuma tuh nggak ada apa-apanya dibanding Yesus. Loh kok kalian marah sama aku, emang Yesus paling ganteng? Saya nggak percaya. Iya. Kamu Bang Zuma lagi teleponan guys. Bang, suaranya jangan sampai kedengaran loh, telepon pribadi nanti kedengaran orang. Bang Api Kaltim, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Nanti aku sampaikan sama Bang Zuma. Oke, ini bisa dipromosikan kau nih biar banyak pengikutnya nih. Ya silakan API Kaltim di follow guys, jangan lupa nanti beliau juga akan buka komal di mana nanti akan ada diskusi diantaranya narasumbernya adalah siapa ya, kalau nggak Bang Zuma, kalau nggak saya dan teman-teman apologet lainnya. Jangan lupa teman-teman ya di follow akun API Kaltim, dan yang belum menjadi anggota APII yang ada di Kaltim, monggo di DM beliaunya, minta linknya untuk bisa ikut menjadi APII Kaltim ya. Dan teman-teman jangan lupa masuk organisasi APII itu artinya teman-teman memiliki motivasi untuk kontribusi perkembangan diskusi kita atau dakwah apologetika ini, mensupport artinya. Dan jangan sampai dikotori, jangan teman-teman nanti masuk anggota APII sengaja untuk mencemarkan nama baik APII ya. Jangan, lebih baik gak usah masuk APII kalau tujuannya hanya untuk memberikan fitnah dan syubhat untuk APII. Kenapa APII ditakuti? Karena APII adalah salah satu organisasi yang perkembangan dan pertumbuhannya sangat cepat. Insya Allah APII di bawah naungan orang-orang yang Masya Allah luar biasa, memiliki kesulitan, integritas, memiliki niat yang sama-sama dengan saya dan Bang Zuma. Jadi kalau kalian bergabung di APII artinya kalian memiliki motivasi, yaitu apa? Mensupport dakwah kristologi ini, dan kalian punya apa ya namanya, hak untuk memberikan kontribusi berupa apa? Membantu teman-teman kita menginformasikan di mana ada penistaan agama, atau ya berjuang sama-sama dengan Bang Zuma dan saya di dunia sosial media. Tapi jangan kalian masuk APII hanya untuk mencemarkan nama baik APII dan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan Oten-Oten yang kalian lihat, bagaimana mereka menggunakan logo-logo APII hanya untuk menistakan, menghinakan ya. Itu enggak ada gunanya, lebih baik enggak usah ya. Itu saja teman-teman, yang di bawah Bang Zumanya sudah datang. Silakan Bang Zuma. Ini ada Bang APII Kaltim. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Ya. Terima kasih sudah dinaikkan tadi Uni. Tetap semangat membentengi umat. Saya izin pamit ya Uni. Oke, terima kasih. Saya turunkan. Di sini ada Terminator Plus. Halo Terminator. Halo, shalom. Shalom, silakan Bang. Iya, saya hanya ingin bertanya nih Uni. Sama mungkin banyak Oten Kristen juga di sini ya. Saya ngerasa bingung gitu ya. Saya kan hanya mengingatkan Uni, kebetulan menurut saya kan Kristen ini kasih ya Uni ya. Tadi kan Uni bahas tentang api ya.
Nah kemarin tuh saya mengingatkan di Komal api yang palsu itu, maksudnya buat menggunakan itu apa ya? Malah orang tua saya dikatai, dihina. Subhanallah. Mungkin bisa Bang Zuma tambahkan. Saya aneh deh, maksudnya kan yang saya tahu kan Kristen itu kan penuh kasih Uni ya. Tapi ketika saya mengingatkan, malah orang tua saya yang dihina. Terus kedua, ini boleh bahas yang tentang api lagi nggak sih? Boleh silakan. Ya, yang kedua kan yang masalah yang video-video itu ya, saya itu agak lucu, masa dia ngakunya penginjil ya, penginjil Kristen gitu. Harusnya kan lebih mengerti dari saya. Tapi mereka ngumpulin orang buat nonton kayak gituan, dan kan banyak anak kecil ya sama cewek. Terus saya ingetin juga, Ya. kalau orang tua saya lagi yang dihina. Saya bingung, ini kan Abang banyak Kristen juga. terminator dari Kristen ya? Saya Kristen Kristen ya? tapi saya apa ya, maksudnya nggak terlalu ini banget, tapi ya saya ngerti lah poin-poin Kristen. Masa saya mengingatkan orang tua saya yang dihina ya? Ini biar Kristen yang pada nonton mungkin lebih ngerti, karena saya cuma ngingetin aja dibilangnya palsu gitu. Pak, mungkin ada saran karena teman kita ini Kristen, dia mengingatkan saudara-saudara Kristennya untuk tidak melakukan aksi-aksi tercela seperti yang mereka lakukan, mengumpulkan publik untuk menonton video settingan, editan untuk menjatuhkan orang lain, dan saudara kita ini mengingatkan tapi malah orang tuanya dihina. Monggo Bang, silakan Bang. Jadi saudara kita ini Kristen, terus ajak nonton film gitu. Bukan. Dia nih Kristen, dia tuh nggak mau lihat saudara Kristennya, Rum, Yusuf, APII palsu itu menonton video-video settingan, video-video penghinaan terhadap anggota APII. Dia datang mengingatkan, malah mamanya dihina-hina. Assalamualaikum Bang Hendra, silakan Bang Zuma. Ya itu dia, makanya jadi apa ya? Kalau kita di Islam itu kan kita Islam sendiri yang menegur juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih di Islam ini sejauh saya memantau saya belum menemukan itu. Ya, belum menemukan adanya kemudian dari Komal Islam yang intens kemudian tujuannya itu untuk mempertontonkan hal-hal yang negatif terhadap saudara-saudara kita yang non muslim. Nah, terus disinilah kita lihat tujuan mereka itu apa. Kalau sesama Kristen aja digitukan, lalu kemudian bahkan membawa orang tua yang tidak ada kaitannya, ya inilah cerminan, ya kita nggak lari ke ajarannya ya, ini oknum. Karena di Kristen pun kan ada pelarangan kayak gitu, nggak boleh. Jadi ini oknum sebenarnya. Oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab, apalagi mengatasnamakan agama. Ya, saya sih sebagai apologet Islam tidak setuju dengan cara-cara kayak begitu. Umat Islam pun saya tidak setuju. Kristen pun saya tidak setuju, karena sebenarnya berapologet itu bukan untuk saling hina satu sama lain. Berapologet itu adalah untuk mencerahkan dua agama. Nanti biarkan pemeluk agama yang menilai, kan gitu. Jadi tugas kita hanya memberikan edukasi, meskipun dalam prosesnya kita saling tekan, saling menyudutkan, saling perang data, logika dan seterusnya. Tapi itulah sejatinya diskusi, itulah sejatinya debat. Bagaimana bisa lawan kita itu mengakui apa yang kita sampaikan. Jadi bukan untuk seperti yang ini, melakukan sesuatu penistaan dengan cara mempertontonkan aib saudara sendiri. Kita kan saudara ini ceritanya. Kita ini kan sesama anak bangsa kan. Kami juga ada data-data teman-teman, mohon maaf ya, di luar Islam kami temukan kayak gini. Tapi mana ada pernah kita perlihatkan, enggak? Paling yang kita pertontonkan itu foto penghujat-penghujat, ini loh wajahnya. Itu aja pun. Karena di Islam itu dilarang. Dan saya rasa di Kristen pun itu dilarang. Jadi kembali kepada person masing-masing. Kembali kepada person masing-masing. Saya tidak setuju kalau ada yang kayak gitu, apalagi bawa-bawa orang tua. Ya, meskipun itu orang Kristen, tidak setuju saya. Kita ini kan saudara, cuman beda agama kita ini. Tapi padi yang kita makan, beras yang kita makan, itu berasal dari sawah yang sama. Tempe yang kita makan itu berasal dari pabrik yang sama. Ya kan?
Udara yang masuk di dalam dada saya hembuskan keluar, dihirup juga sama teman-teman Kristen. Begitu juga udara yang keluar dari rongga dadanya, kuhirup juga sebagai saudara Muslim. Coba lihat kalau ada pertandingan Indonesia dengan negara lain. Ya kan? Oh, tidak ada itu cerita. Misalnya pemain bola. Main bola yang bawa bola orang Islam. Oh, Islam itu. Giliran backnya orang Kristen. Kasih gol. Kan tidak. Nah, itulah cerminan bahwa ya kita ini harus lebih mengedepankan persaudaraan. Kalau dialog, debat, dan seterusnya. Kita mengedepankan logika, argumentasi, dan fakta. Kalau sakit, ya sakit. Karena memang begitu faktanya. Mungkin mana? Namanya orang berdiskusi menyampaikan kebenaran. Sakit, ya sakit. Kita tinggal, misalnya Rasulullah Muhammad SAW dituduh sebagai, misalnya dituduh sebagai orang yang buruk akhlak. Kalau memang itu benar, ya terima. Tapi kalau tidak, kita harus perjuangkan bahwa itu keliru. Seperti itu adanya harusnya. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, jujur saya katakan saya enggak respect teman-teman yang kayak begitu. Tinggalkan aja bang, komal-komal kayak gitu tinggalkan, diblokir aja mereka itu. Seperti itu bang siapa? Terminator, ya gitu Dinda Unirifa. Ya, Bang Terminator Plus, terima kasih sebelumnya atas keadilannya dalam menilai dan menyikapi ya. Sedikit saya tambahkan, teman-teman itu harusnya sadar ketika seseorang membawa agama, dia mengatakan bahwa agama saya ini adalah sebuah kebenaran loh. Lalu dia mencontohkan sesuatu yang tidak baik di publik dan sengaja mengajak orang lain untuk mengikuti dia. Oke Bang Hendra, oke maaf Bang Hendra, maaf saya naikin ya. Mana ya Bang Hendra? Mana ya Bang Hendra ini? Bang Hendra, kenapa aku nggak bisa menjambakmu? Apa Bang Zuma bisa jambak Bang Hendra itu? Beliau ingin naik tuh. Saya nggak bisa jambak beliau. Terkait API juga ini. Saya nggak bisa jambak beliau loh. Masya Allah ini. Nah jadi Bang Terminator, Assalamualaikum Bang Hendra, maaf Adinda nggak bisa jambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Berdosa aku kalau aku jambak nih abangku. Jadi gitu Bang Terminator Plus. Artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman seberang sana menggunakan akun palsu, mengatasnamakan organisasi yang sudah sah, lalu pura-pura menjadi tim dari kami, bagian dari kami, lalu melakukan aksi-aksi nista dengan membawa video fitnah terhadap saudara-saudara kami, itu sebenarnya mencerminkan bahwa justru kalian tidak berada di kebenaran. Gitu, maaf ya, kita bilang oknum ya, saya katakan OTM itu oknum Kristen. Artinya justru sedang mengangkangi agama Kristen sendiri. Mereka itu penontonnya dan juga pelakunya sedang mengencingi agama Kristen, sedang mengkhianati agama Kristen. Mohon maaf saya harus katakan itu. Nah Bang Terminator termasuk salah satu teman Kristen yang tidak suka dengan itu, malah dicaci, dihina, dimaki. Nauzubillah min dzalik ya, ini luar biasa nih pengalaman beliau. Abang Terminator ya silakan, itu adalah hak abang ya. Jadi kita sampaikan di sini bahwa kita tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Kita berargumen saja. Oke, ini Bang Hendra nih, ada yang disampaikan terkait API juga ini. Monggo Bang Hendra. Iya Uni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya miris juga lah ya, maksudnya orang-orang yang mengkloning organisasi kita, bertindak seolah-olah itu kita. Terus hal-hal yang baru-baru ini ada memframing, mau membuka aib dan sebagainya. Saya sampaikan ke teman-teman pengurus kemarin yang di pusat, apa yang disebarkan itu originalitas dari video kan belum terbukti benar. Itu satu. Yang kedua, upaya-upaya itu ya kita kategorikan sebagai upaya fitnah. Dan mereka belum menyadari bahwa kita pun juga sebenarnya sudah punya data mereka, tapi kita sampai saat ini nggak pernah buka gitu loh. Kalau kita buka juga menang jadi arang, kalah jadi abu kan, gitu. Jadi jangan dikira kita diam, kita juga nggak bisa ngebuka. Kita ngebuka, kita punya data mereka semua. Seperti apa kelakuan mereka, kita juga punya gitu loh. Ya.
Apalagi siapa kemarin itu yang buka. Ya intinya seperti itulah Uni. Ya, betul Bang Zuma ya. Bang Hendra dan Bang Zuma ya. Sebenarnya ini API ini mengguncang mereka. Itulah kenapa mereka gencar sekali mencoba untuk menjatuhkan API. Sayangnya, Masya Allah, Barakallah ya. Ingat ya, yang bisa menghinakan manusia di dunia itu hanya Allah guys. Yang bisa memuliakan manusia di dunia itu hanya Allah. Jadi percuma kalian melakukan salto-salto dan jungkir balik, melakukan fitnah-fitnah keji itu. Kalau memang manusia itu akan layak dihinakan oleh Allah, Allah sendiri yang akan hinakan. Kalau memang layak manusia itu dimuliakan oleh Allah, Allah yang akan muliakan. Jadi adalah nothing tulus aja kami ini ya, gitu. So silahkan kalian lakukan kegiatan kalian dengan mempertontonkan fitnahan-fitnahan kalian, lalu kalian kumpulkan golongan kalian untuk bertepuk tangan dengan fitnahan itu. Maka disitulah kami melihat kualitas kalian. Kualitas kalian itu hanya sekedar sampah yang membahas aib fitnahan. Beda dengan kami. Di sini adalah room di mana kita berdiskusi ilmiah, menggunakan dalil, menggunakan cara berpikir yang logis ya. Maaf nih ya. Jadi beda kelas. Kita nggak mau tanggapin itu. Ya buat umat Islam juga nggak perlu ditonton. Buat apa? Kalian nggak dapat apa-apa di situ, nggak dapat ilmu. Yang ada apa? Hati kalian tersakiti. Mending tinggalkan room-room itu. Biarkan mereka bersama mereka berkumpul menjadi kotoran ya, yang hina dan nista ya. Biarkan Syiah yang sudah jadi murtad itu berkumpul menjadi Kristen, berkumpul bersama orang-orang kafir, munafik, fasik, dan berkumpul mereka di hadapan Allah nanti. Dan memang segolongan mereka akan berkumpul dengan satu golongan. Ya Allah sudah katakan itu ya. Oke, Bang ini Terminator Plus ada pesan untuk Bang Zuma, saya dan Bang Hendra mungkin di sini selaku saudara Anda yang berbeda keyakinan dengan Anda, wahai Bang Terminator, silakan. Apa ya? Ini aja sih sebenarnya. Kalau yang saya lihat, saya nggak tahu ya apa yang saya pikirkan ya, tapi yang saya lihat Qomal Islam ini kan topiknya ya emang namanya apa diskusi agama emang agak ini ya. Cuman kan kalau Qomal Islam kan yang saya tahu dia pertanyakan aja apakah Yesus Tuhan. Rata-rata kurang lebih topiknya seperti itu. Tapi kalau Qomal Kristen tuh kemana-mana gitu topiknya. Ya kalau saya pikir sih kalau misalnya ini mungkin bisa ada yang dengar ya orang Kristen. Maksudnya saya kan belajar Kristen juga sebenarnya juga nggak terlalu giat, tapi saya tahu apa Yesus ngajarin kasih gitu. Ya kalau bisa kalau udah ngaku klaim sebagai penginjil ya lakukanlah. Masa kemarin saya juga ngelihat ada yang namanya Joseph gitu ya. Saya sempat diskusi sama dia. Dia bilang dia hanya ingin dia buka Qomal hanya ingin meluruskan yang ditabrak-tabrakan oleh Islam. Tapi yang saya kagetnya pas ketika Kiai Murtad itu buka live, dia orang yang paling terdepan loh buat nonton dan ayo 1K kita open, 1K kita open. Itu kan miris ya. Nonton gitu ya, karena apa? Jadi kadang-kadang teman-teman juga hati-hati loh. Teman-teman Kristen sendiri hati-hati loh. Di depan itu mereka manis banget, tapi kelakuannya juga nggak jauh-jauh dari itu. Jadi astagfirullah ya. Nggak nyangka juga ya si Joseph nonton. Oh, ya silakan Terminator lanjut. Iya, apalagi gini Bu Uni ya. Kita kan udah ya saya sih udah dewasa ya, mungkin nggak tahu ya yang Kiai Murtad atau yang lain ya. Ini kan ditonton sama banyak orang dan kebetulan ada yang namanya Bianca juga di sana, cewek masih muda. Dia promosiin juga untuk nonton itu. Ayo 1K kita open, 1K kita open. Pas pokoknya momen itu saya jadi miris sebagai Kristen. Kok begini ya? Masa iya apa niatnya menginjil tapi nobar bokep gitu. Sorry kayak agak kasar ya. Tapi kayak nggak masuk akal. Saya hanya mengingatkan tapi dikiranya saya Kristen nyamar. Terus dia apa ya? Dia nuduh saya Islam gitu. Sedangkan memang begitu Bang. Kristen. Rata-rata Bang, izin saya potong ya. Rata-rata dari dulu ketika saya diskusi, kalau ada orang Kristen baik, kalau ada orang Kristen yang sopan, kalau ada orang Kristen yang membela umat Islam, kalau ada orang Kristen yang sama Bang Zuma itu luar biasa lah baiknya atau apa, itu biasanya dituduh Muslim, dituduh memfitnah, dituduh dibayar, begitu Bang. Jadi hati-hati kalian Kristen-Kristen yang baik sama kami umat Islam, hati-hati loh. Kalian bakalan dituduh sebagai Muslim ya. Gitu, silakan dilanjut yang lain. Iya gitulah. Boleh baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salafi.
Silakan Bang Hendra mau baca WA. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Enggak, Uni baca WA Uni. Aku. Oke. Ya. Bang Juma, saya izin turun dulu, mungkin gantian sama yang lain. Uni Rifa, Uni aja. Mican, Aja dulu. Iya Bang. Ya Bang Terminator, izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Dah bicara sedikit mengenai kemarin ini ya Bang Terminator, yang pembahasan mengenai di roomnya Kiai Murtad ya. Jadi Umi sendiri nyimak di sana. Nah ini kenapa sih sampai segitunya gitu kan untuk menjatuhkan umat Islam sampai menggunakan aplikasi-aplikasi editing ya. Karena begitu kemarin, karena Umi di bawah lama gitu ya, dan Umi record, setiap kali Umi record Umi kasih, dan ternyata begitu dibuka itu dari satu situs ya, nama situsnya XNXX itu ya. Nah, itu nama. Tapi kalau itu dibuka dengan operator dari Indonesia, itu sudah sebetulnya situs itu sudah diblok oleh Menkominfo karena dianggap situs blue ya, situs porno itu. Tapi mereka sampai bela-belain menggunakan VPN. Nah, pada saat kita masuk menggunakan VPN itu ternyata bisa dibuka. Dan apa video yang disebar oleh si Kiai Murtad ini ternyata memang itu. Umi mungkin nggak bisa spill ya, tapi Umi sudah membuka. Sudah membuka, kalau Umi spill nanti ini roomnya pasti kena kayak begitu. Nah, ini pertanyaannya kenapa orang-orang Kristen seperti itu, termasuk juga apa yang terjadi dengan Uni Rifa. Umi punya video aslinya yang dari situs itu, yang mukanya diganti Uni Rifa. Nah, ini kenapa harus sampai sejauh itu gitu kan? Termasuk juga terjadi mungkin Uni ingat ya, Umi dulu waktu disebar di YouTube. Nah ini kenapa pertanyaannya sampai sebegitunya, dengan membawa nama apologet Kristen, lalu ngancem-ngancem kemarin itu nih, setelah si kayak Murtad itu ini baru satu, besok ada 4 lagi dia bilang akan saya spill satu-satu. Betul apa kata Terminator? 1000 saya open video. Nanti 1000 dalam hitungan 1000 viewer mereka akan buka satu-satu. Dan Umi ada di sana kemarin malam itu sampai jam berapa ya? Nah, setelah itu Umi cek ternyata itu memang dari situs yang sudah diblokir Menkominfo dan mereka menggunakan VPN. Seperti itu Bang Da. Ini Bang Zuma, masa saya dituduh selingkuh sama Ustaz Wafi, sama Bang Handi Cilebes, sekalian aja kalian tuduh saya selingkuh sama Pak Pipo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wafi, Adila. Mana kata ini? Assalamualaikum, Umi, Mican, Mas Zuma, Uni Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam kedengeran, kan Bang. Suara saya besar nggak sih? Ustaz Wafi kedengeran, Abang Dazuma kedengeran juga. Tadi malam sudah ada utusan dari API mengajak diskusi dengan Kiai Murtad 1 lawan 1 dengan saya. Tapi kayaknya di sampingnya itu ada Fadilah Hafizah, kalau ada yang ingat dengan dia. Ingat, ngaku dia sastra Arab. Ya, Fadilah Hafizah itu langsung ngomong dengan bahasa Arab kepada Kiai Murtad dengan mengatakan, jangan debat dengan Wafi, saya sudah pernah tumbang dengan dia 2 tahun yang lalu, katanya. Haram. Oh, bukan Fadilah Hafizah, Fadilah Berahbah kali ya. Ya, itu sampai ngomong dengan bahasa Arab, lalu mengatakan jangan haram debat sama Wafi, katanya. Itu yang aku murtadin kan, padahal dia dari Kristen Ortodoks sebetulnya. Ya, kita tunggu nanti. Kita kan cuma mau ngobrol ini aja kan. Ini Bang Hen suruh naikin Bang Jai 2601 nih Bang Zuma. Silakan Bang Jai. Assalamualaikum. Warahmatullah, silakan. Bang Juma kemana nih Bang Juma? Lagi keluar dulu ya. Bang Zuma mungkin keluar dulu kali ya. Aduh, salam kenal Bang Umi. Ini salam kenal Bang Juma.
selama ini saya aktif sebulan ini ya, saya ngelihat Apologet ini ya, ternyata sangat menarik sekali ya, positif lah buat kita sebagai umat Islam. Uni boleh curhat dikit boleh nggak, Uni? Silakan. Ternyata Bang Hendra ini ya, kenal sama Uni ya. Saya teman baiknya Bang Hendra ini ternyata. Bang Hendra, saya teman baiknya Bang Hendra ini. Kita udah kenal udah hampir 10 tahun ya Bang Hendra ya. Ternyata ya subhanallah, ternyata kemarin saya kontak Bang Hendra. Wah, Abang Hendra ternyata ikut Bang Juma juga ya. Subhanallah ya. Kita ketemu di sini ya. Jadi cuman salam say hello aja Uni buat teman-teman Muslim di sana. Kita harus perkuat iman kita. Kita tetap solid, solidaritas tetap dijaga. Selama ini kan memang ya mohon maaf ya, banyak penyerangan dari non Muslim kepada kita ya, sehingga iman kita ya goyang lah ya, seperti itu. Itu aja Uni, salam kenal. Saya mau sapa Bang Juma nih, coba Bang Juma gak ada nih. Kemana Bang Juma? Mungkin beliau lagi ada urusan mungkin. Oke. Kalau boleh nanti naikin lagi lah, saya mau saya hello ke Bang Juma nih. Itu aja Uni, terima kasih. Turun Bang jangan turun, di mute aja di iya, situ. boleh. Oke, boleh yang lain dulu nggak apa-apa. Saya nonton dulu aja nggak apa-apa. Standby. Terima kasih Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih jadi gini nih, tadi malam itu ya, karena kemarin dua malam ke belakang, karena si siapa Bang Jay di mute aja dulu Bang Jay. Aku mute Bang Jay dulu ya, Bang Jay ya. Boleh. Bisa naikin orang nggak? Bisa, naikin siapa? Itu FA official itu, FA official. Oh, si Roji. Teman-teman ya, tadi saya bisa naikin teman-teman satu-satu, cuman karena ini sudah banyak yang hadir ya. Mana Oji? Oke. Maaf ya teman-teman, kita nggak kasih panggung sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih, saya tidak kasih panggung. Saya nggak akan kasih panggung kecuali Bang Zuma izinkan buat oten-oten yang nggak laku ya. Sorry. Oten tak berilmu yang gak laku diajak diskusi akademis. Maaf, kita gak kasih panggung. Maaf, jangan. Kata bahasa kampung saya itu, don't make a stupid people be famous, atau don't make famous a stupid people. Kita gak mau membuat orang-orang goblok itu terkenal ya. Terkenal akan kegoblokannya. Maaf, izin ya. Kita di sini lagi santuy. Oke, silakan yang lain dilanjut Oji, Ustaz Wafi dan juga yang lain. Gini, dua hari ke belakang itu ya kan, Umi kan nyimak di sana. Mereka tahu ada Umi di sana, ada si Mican nih katanya ya di sini. Malah siapa Kiai Murtad itu malah sengaja nih, Mican, kalau kamu mau lihat kelakuan dari saudara-saudara api kamu ini, dia spill ya kan. Terus dia nantanginnya kayak gini, ayo keras lagi kalian, saya spill 4 lagi. Ya, akhirnya kemarin Umi live, Umi juga jawab tantangan dia. Silakan spill, Umi bilang. Karena baru 1 kali dia tunjukkan video saja, kita udah ketemu situsnya apa. Jadi kita akan semakin membuka kelicikan mereka itu seperti apa. Nggak bisa melawan kita dengan cara ilmu, ya. Nggak bisa melawan kita dengan cara ilmu, dengan cara data, dengan cara dalil, referensi. Mereka hanya bisa melempar fitnah seperti itu. Iya. Ya, jadi silakan buat siapa ini si Kiai Murtad, kalau kamu masih penasaran dengan kita, silakan lakukan apa yang mau kamu lakukan, dan kita pasti akan terus kita akan pasti terus melawan, karena sifat dari saudara-saudara Muslim itu defensif. Kita akan melawan saat diserang, apalagi serangannya serangan fitnah begitu. Silakan nih. Seperti yang tadi ya, kita naikin teman-teman Muslim dan non-Muslim itu untuk siapa-siapa, kita bukan sedang berdebat. Ini Bang Zumanya lagi jalan, mungkin lagi teleponan teman-teman ya. Kak Lia ada yang mau disampaikan, nanti kita sampaikan ke Bang Zuma. Assalamualaikum Umi, ini. Salam Kak Lia. Ini salam dari Kota Pempe Uni. Palembang, Bang Kita Gilo, Bang Kita Galo. Ya, aku pengikut Uni.
Nanti mau mesen rendang Uni 2 kilo. Aida, lemak Nia, nantilah DM nih. Ayo langsung saya Ya. follow nih. Ha, Aida, kalau Ya, saya udah Uni masuk ya, duit follow nih. ya Uni ya, itu aja Uni dah. mau pesan rendang Uni untuk puasa. Ai, mantap Nia.